Iya. Baik. Apa aja? Udah. Hah? Apa itu? Apa itu? Siapa? Dia pakai sampo apa? Oh, basic sih, kadang-kadang tergantung ibu. Pentin gitu. Pentin mah itu untuk Apa, Gas? Assalamualaikum. pembeaan. Baca, mic kamu bocor. Oke. Tergantung apa sih kondisi tubuh masing-masing. Iya. Cek suara saya masuk, Kak? Masuk. Masuk ya? Masuk, Bu. Oke.
Oke. Cek, cek. Cek, cek. Oke, ini masih 378 yang hari ini hadir. Yang hadir, coba dikasih tahu temannya nih. Ini masih 383. Yang ini boleh, yang luring lagi, yang daring boleh coba open mic dulu biar Ibu dengar suaranya. Ada manusianya nggak di Zoom ini? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada, Bu. Nggak tahu. Ada apa enggak? Ada Bu. Ya, udah. Oke, mungkin saya buka dulu ya kelasnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Boleh deh ngejawabnya nanti yang daring ngejawabnya seperti biasa lewat chat ya. Kalau enggak soalnya Ibu pusing nih dengerin suara 300 anak open mic semua ya. Nah ini hari ini kita masih pembelajarannya hybrid. Jadi ini di depan Ibu udah ada teman-teman kalian yang punya kesempatan untuk datang langsung ke ITERA ya. Merasakan langsung sensasinya kuliah secara langsung ya. Setelah berapa purnama kalian nggak sekolah ya. Terakhir sekolah kapan sih? Terakhir pembelajaran gitu? Wih, kelas 11 cuy. Dan terus tahu-tahu jadi mahasiswa aja ya. Kelas 11 terus tahu-tahu jadi mahasiswa aja ya. Ya udahlah. Mungkin karena nggak bisa semua ya, kita kan bertahap. Mudah-mudahan ini hanya dibatasi 20 sekian mahasiswa. Nanti kalau misalnya udah mereda, rasanya sih udah ini ya kalau Ibu lihat di sekitar kayak tadi Ibu perjalanan dari Prengsewu ke ITERA gitu ya. Itu di sekolah-sekolah udah mulai ramai tuh. Gitu nggak sih kalian? Ada yang dari ini nggak? Ada yang dari sekitar ITERA gitu nggak? Kayak misalnya mana daerah Gedung Tataan gitu. Prengsewu nggak ya? Metro. Di mana kalian? Coy yang datang ini. Hah? Oh dari Sukarame udah mulai ramai. Iyalah kan Sukarame ya. Dari mana lagi? Yang dari luar kota ada nggak sini? Ibu tanya dulu sama yang luring ya. Dari luar kota dari mana? Luar Lampung ada nggak? Wih dari mana? Wih Palembang, bom pempek nggak? Yang belakang dari mana? Wih dari Bogor, bawa asinan nggak gitu ya? Kapan datang ke sininya? Udah lama? Udah sebulan. Terus kuliahnya udah berapa kali? Kasihan ya Bun, udah sebulan di sini baru kebagian kuliah. Oke, oh Palembang hadir nih kata Krisna nih. Oke, apa ini ada apa? Oh ada dari Bekasi. Bekasi itu bukannya ini ya suatu planet yang ada di sana. Dulu ya sempat ada meme gitu ya, Bekasi planet mana tuh katanya gitu. Nggak ada yang bercanda ya. Wah Jati Agung mah dekat. Oke, hari ini kita lanjutin. Harusnya kan kita materinya review. Nah, tetapi karena Bu Ayunya terlalu lambat kali ya ngejelasinnya, hari ini kita masih nyampe di Ikatan Kimia 1. Mungkin ada yang udah ngerjain kuis sebelum kemarin. Ada ya? Bu, apa ini Bu kuisnya saya nggak ngerti gitu ya, karena Bu Ayunya belum ngejelasin. Walaupun dasarnya udah pernah dikasih ketika kalian SMA. Pernah SMA kan? Soalnya langsung kuliah ya. Nah, jadi rencana Bu Ayu adalah hari ini kita ngeberesin dulu materi. Nah, nanti minggu ke-8 itu kalian ada jadwal UTS nggak di hari Senin? Untuk yang lainnya kayak misalnya kayak apa LHS, Bahasa Indonesia gitu-gitu ada UTS-nya nggak? Ada tapi tetap Sabtu ya ininya. Oh ya udah, nah maksud Bu Ayu adalah nanti kita gunakan hari Senin. Tapi semuanya semuanya daring aja. Jadi nanti kita review materi. Jadi biar kayak gambaran kira-kira UTS nanti apa aja ya kisi-kisinya. Oh ini nggak kelihatan ya akunnya ya. Nah gini kan kelihatan ya. Oke gitu ya. Yang di daring infonya nyampe ya. Jadi nanti di hari Senin yang akan datang tetap kuliah Bu Ayu. Walaupun harusnya minggu ke-8 itu kalian libur karena UTS ya. Tetapi kita tetap kuliah untuk review. Butuh review nggak? Kalau nggak butuh sih nggak apa-apa sih coy.
Butuh ya. Oke. Ini ada yang bocor mix apa nih? Aku bisa nge-mute nggak? Oh iya, sudah di-mute. Oke ya, kita mulai ya kuliah kita pada pagi hari ini. Jadi kita lanjutin materinya. Itu nanti kita kan kemarin udah ngebahas ya tentang unsur ya, tentang atom. Kita udah belajar. Kita udah belajar kalau atom itu nanti dia punya sifat-sifat tertentu ya. Yang hari Sabtu kemarin ada jari-jari, ada energi ionisasi, ada keelektronegatifan, kemudian ada afinitas elektron dan lain sebagainya. Nah, hari ini kita akan ngebahas tuh gimana ya kalau misalnya suatu unsur atau suatu atom dia berinteraksi sama atom yang lainnya. Atau istilahnya adalah bagaimana ya kalau dia berikatan. Gitu ya. Oke, nah coba Ibu slideshow dulu. Nah, kelihatan nggak slideshow-nya? Kelihatan ya? Oke. Nah, jadi Nak, ini mudah-mudahan suara saya tetap ini ya, bergema di luringnya kedengeran, di daringnya juga kedengeran. Wait. Pen tabletnya. Oke, jadi kalau kita bicara tentang zat-zat yang ada di alam ini gitu ya, itu nanti mayoritas kita akan menemukan unsur-unsur itu di alam dalam bentuk senyawa. Ada yang masih ingat nggak senyawa itu apa sih? Atau molekul? Molekul itu apa sih? Gabungan dari unsur dengan unsur gitu kan ya. Nah jadi faktanya di alam ini kita menemukan unsur-unsur itu nak dia dalam bentuk senyawa. Artinya dia bisa berikatan dengan unsur lain. Ya, hanya ada satu golongan unsur gitu ya yang ditemukan dalam kondisi monoatomik. Tahu monoatomik nggak? Monoatomik itu ya udah dia ditemukannya sendirian. Misalnya unsur A ya A aja gitu. Dia nggak dalam bentuk AB gitu. Ya, jadi nanti faktanya di alam ini nak kita akan menemukan kalau unsur-unsur itu dia pasti akan membentuk senyawa. Unsur-unsur akan, bentar Ibu tulisin ya. Kok jelek tulisannya? Membentuk senyawa. Gitu ya. Nah, yang namanya senyawa itu berarti dia akan berikatan dengan unsur lainnya. Kecuali nanti kita akan ketemu ada unsur-unsur. Bentar. Ini kayaknya ada yang bocor. Winda belum co-host ya? Bentar. Aku jadikan co-host. Ini co-host. Ada Winda. Kayaknya aku perlu bantuan lagi. Udah lah ya, Bu Winda aja lah ya. Bisa handle ya, Bu Winda ya. Oke. Nah, jadi kalau yang bocor langsung. Nah, jadi tapi nanti kita akan menemukan ada unsur-unsur yang ditemukan dalam kondisi monoatomik. Monoatomik. Masih ada yang ingat nggak? Ada unsur satu golongan yang ditemukan dalam bentuk monoatom. Atau dia jomblo sendirian. Golongan 8A, Bu. Gas mulia, benar. Ini di daring ada yang bilang golongan 8A ya. Jadi kalau kamu ketemu sama gas mulia atau gas mulia itu adalah golongan 8A gitu ya. Golongan 8A. Nah, itu adalah unsur yang ditemukan dalam bentuk monoatomik. Jadi misalnya masih ingat nggak gas mulia ada apa aja? Heboh, negara Arab gitu kan ya. Ibu biasanya ngasih cara cepatnya ya. Karena seksi ratunya gitu ya. Jadi kamu punya helium nomor atomnya 2, neon 10, argon 18, kriptom 36, Xe 54, radon 86 gini ya. Nah, gas mulia itu ditemukan dalam bentuk monoatomik. Mono itu artinya satu. Ya, jadi asal kalian tahu ya, gas mulia itu adalah jomblo yang paling stabil. Jadi dia nggak butuh siapa-siapa untuk berikatan. Jadi dia bisa tuh, kayak misalnya helium. Bu, aku pernah loh mainan helium. Ada yang tahu helium nggak? Yang itu loh buat isi balon. Ya, biasanya kalau isi balon terus kalau kalian nggak sengaja kehirup, itu suara kalian jadi lucu tuh, gitu ya. Nah, Bu, itu helium ada Bu, kan bentuknya gas. Apakah di situ heliumnya dia berikatan sama oksigen? Tidak. Jadi itu hanya sekumpulan helium. Kebayang nggak? Tapi dia dalam bentuk monoatom, gitu ya. Terus ada yang tahu neon? Pernah dengar nggak lampu neon? Lampu neon ya. Jadi neon itu adalah gas dari golongan 8A. Itu yang buat pengisi lampu. Biasanya lampunya yang panjang gitu ya.
Ya nggak sih? Biasanya warna apa ya? Bergantung sih ya kalau warnanya ya. Tapi biasanya lampu neon itu yang panjang. Gitu ya. Bu, di situ kan ada neonnya, Bu. Apakah neonnya dia berikatan sama unsur lain? Tidak. Jadi neonnya dalam bentuk monoatomik. Kebayang ya? Jadi hanya unsur-unsur golongan 8A yang nanti kita temukan dalam keadaan monoatomik. Nah, pertanyaannya adalah why? Kenapa, Cai? Kok golongan 8A dia paling stabil? Stabil, Dia Bu. tahu nggak? Stabil dia, Bu. Nih benar ya. Oh, ini udah stabil yang gini. Ini ada yang ngejawab. Siapa namanya, Nak? RG Fania. TPB berapa? TPB 7. Bu Indah nanti bisa di ini buat keaktifan. Kenapa dia stabil? Valensinya sudah 8. Atau biasanya kita nyebutnya apa kalau 8? Oktet. Pernah dengar nggak? Nah, oke. Terima kasih ya Fania. Nah, tadi juga udah ada yang ngejawab nih lewat Zoom ya. Bu, kenapa sih gas mulia itu stabil? Karena nanti elektron valensinya, Nak. Elektron valensinya itu udah penuh. Maksudnya kayak gini, kalau kita lihat helium, kan kalau kita bikin berarti kan 1S2, gitu kan ya. Ingat nggak? S kotaknya berapa? S kotaknya 1, gitu kan ya. Nah, gini ya, berarti dia udah keisi kan atas bawah, gitu nggak sih biasanya kalian ngisinya ya. Oke, terus neon. 1S2 gitu kan ya. 2S2, masih ingat gak? 2P6. Oke, P kotaknya berapa? 3. 3. P kotaknya 3. Nah, berarti kalau kamu isi 6, ujungnya kan udah full ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu kan ya. Semuanya udah berpasangan. Coba aja kalau buat AR. AR coba 1S2, 2S2, 2P6 gitu kan. 3S2, 3P6. Ujungnya apa, Nah? Ujungnya 3P. P kotaknya kan 3 ya. Kalau kita bikin kotaknya ada 3, isinya 6 ya, Nak ya. Berarti kita isi atas gitu kan ya, bawah. Nah, ada 6. Ini baru nyampe AR aja kalau kita lihat bagaimana elektron valensinya. Orbitalnya udah terisi penuh belum? Udah berpasangan ya. Nah, itulah yang membuat dia stabil. Jadi kalau yang berpasangan itu dia lebih stabil. Biasanya gitu ya. Makanya yang jomblo biasanya suka ngalah ya. Karena dia nggak stabil biasanya kayak gitu ya. Oke. Nah, karena dia sudah memiliki konfigurasi yang penuh, Nak, gitu ya. Jadi pada kulit S, pada orbital S dan orbital P-nya udah terisi penuh tuh. Makanya dia sifatnya sudah stabil gitu. Atau kalau misalnya kalian dulu inget nggak zaman belajar waktu SMA gini, kalau helium kalian bikin konfigurasi bornya yang gini loh, Nak, yang 2 gitu. Kalau neon berarti 2, 8 gitu, inget nggak sih? Kalau argon berarti 2, 8, 8 gitu ya, inget nggak sih? Yang kripton berarti 2, 8, 18, 8 gitu kan ya. Yang xenon masih ingat nggak? 2, 8, 18, 18 lagi, 8 gitu ya. Kalau yang radon 2, 8, 18, 32, 18, 8. Nah gitu ya. Atau dulu zaman SMA enaknya kita dikasih tahu ini, Nak. Lihat elektron valensinya. Elektron valensi itu yang paling ujung. Kok nggak bisa dipencet? Nih, ya. Jadi kalau helium dia punya elektron valensinya 2, makanya kita sebut sebagai duplet. Ya. Sementara yang lainnya nih dari neon, argon, kripton, xenon, radon. Kita lihat elektron valensinya berapa, Nak? 8. Kalau 8 itu nanti kita sebut sebagai oktet gitu ya. Jadi kenapa dia stabil? Karena dia sudah memiliki konfigurasinya elektron valensinya duplet atau oktet. Jun ya, kebayang ya. Nah, unsur-unsur lain, Nak, ketika dia pengen stabil, dia tuh pengen meniru gas mulia. Kebayang nggak? Jadi kalau kita lihat nih unsur lain. Ini konteksnya kita ngomongin golongan A aja dulu ya, karena golongan B itu nanti ikatannya lebih kompleks. Jadi kita batasi pada kuliah kimia dasar kita belajarnya yang golongan A dulu. Nih, Nak, kan kalau kamu ketemu sama golongan A, dia pasti elektron valensinya 1, ya nggak sih? Bu, apa sih golongan A? Contohnya itu loh, misalnya natrium. Natrium kan 11 ya. Kalau dibikin konfigurasi kayak bor gitu kan berarti 2, 8, 1 gitu kan ya. Oh, dia punya 1 elektron valensi.
Kemudian golongan 2A. Contohnya adalah magnesium. Misalnya 12 magnesium. Kalau kita bikin kan 2, 8, 2. Seperti itu kan? Nah, kalau kita lihat dari golongan 1A sampai dengan 7A, elektron valensinya kan 1. Kalau 2A 2 ya. Kalau 3A 3, 4A 4, 5, 6, 7. Apakah dia sudah stabil nggak kalau kita lihat dari elektron valensinya? Belum, ya. Karena kan patokannya adalah oktet. Tetapi ingat nanti nih, Ibu tulis di sini ya, note. Kecuali untuk unsur-unsur yang nomor atomnya kecil. Biasanya yang kurang dari 6, itu berarti dia akan mengikuti kaidah duplet. Duplet itu 2. Tapi selain itu, pasti dia ngikutin kaidah oktet. Kalau kita lihat elektron valensinya, apakah dia sudah oktet? Belum. Ini kan 1 ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Belum oktet kan ya? Belum 8 kan ya? Nah, dia kan pengen kayak gas mulia. Artinya apa? Pengen elektron valensinya 8. Gitu kan ya? Nah, gimana caranya dia pengen kayak gas mulia? Itu nanti bisa dilakukan dengan 2 cara. Bisa melepaskan elektron atau bisa menangkap elektron. Ya. Oke, nih biar dia kayak gas mulia itu nanti dia bisa melakukan 2 cara. Bisa dengan bisa dengan melepas elektron. Kalau melepaskan elektron berarti dia akan membentuk ion apa? Positif apa negatif? Positif. Oke. Kalau menangkap elektron? Negatif. Oke. Kalau menangkap elektron dia akan membentuk ion negatif, gitu ya. Contohnya kayak gini. Nah, misalnya kita lihat Na. 281, gitu kan ya. Biar ujungnya 8 apa yang harus dilakukan? Bisa ngelepas 1 kan ya, Cun nggak? Tapi kan sebenarnya kan ada 2 kemungkinan. Bisa ngelepas 1 atau menarik 7, ya nggak? Tapi lebih mudah yang mana? Lepas gitu ya. Makanya Na nanti dia akan cenderung biar stabil, dia cenderung senang untuk melepaskan 1 elektronnya. Berarti dia akan membentuk apa? Membentuk Na positif gitu. Makanya seringannya kita lihat ada Na plus gitu. Cun? Nah, sekarang kita lihat magnesium. 282, udah stabil belum? Nanti jangan gini, Bu, itu kan ujungnya 2, udah duplet. Ingat, yang duplet hanya untuk unsur-unsur yang nomor atomnya kecil ya, yang kurang dari 6. Berarti kalau yang lebih dari 6, tetap patokannya oktet. Ya, magnesium, biar dia oktet ujungnya, lepas 2. Walaupun kemungkinannya bisa jadi 2 kan ya. Bisa melepaskan 2 atau menangkap 6. Cun ya? Tapi dia lebih mudah untuk melepas. Makanya dia akan membentuk Mg. Ini kan Mg ya, 2 plus. Nah, nanti kalau kita ketemu sama yang elektron valensinya 7. Contohnya apa? Klorin, Cl17. Kalau kita bikin konfigurasinya kan 2, 8, 7 gitu kan ya. Ya, biar ujungnya 8 apa yang harus dilakukan? Yang ini bukan ngelepas. Kalau ngelepas kan kebanyakan. Berarti dia lebih mudah untuk menangkap 1 gitu kan ya. Oke, kalau dia menangkap 1, jelek amat tulisannya. Dia akan membentuk ion Cl- gitu. Kebayang? Nah, nanti kalau galau itu kalau 4, Nak. Kalau ujungnya 4 nih. Misalnya kayak silikon. Ada yang tahu silikon nggak? Silikon buat apa biasanya? Buat apa? Buat casing ya. Biasanya sih mamang-mamang yang jual casing suka bilang, wah ini dari silikon asli loh gitu. Coba kamu tantangin, Mang, coba bakar gitu. Kenapa? Karena silikon itu harusnya sifatnya itu tahan terhadap panas. Gitu. Jadi coba kalau dia bakar meleot, silikon asli bukan? Campuran pasti ya, pasti ada campuran karetnya mungkin ya, ada campuran plastiknya gitu ya. Jadi enggak pure silikon asli. Kalau silikon asli dia sangat tahan terhadap panas. Makanya biasa silikon itu digunakan untuk bahan baku ini loh, Nak. Pernah kamu itu enggak pernah lihat orang servis TV? Kalau kamu lihat kan ada tuh yang kayak papan gitu kan ya. Isinya kayak chips gitu ya. Nah, itu biasanya alat-alat elektronik yang kan kamu kebayang elektronik apalagi kamu kalau lagi nonton lagi seru gitu ya, nonton dari pagi ya, ngelihat dahsyat ya, kayak ini ya. Terus FTV, SCTV nyampe sore gitu ya. Kan TV-nya kan jalan terus kan ya. Kamu kebayang tuh, kalau misalnya alat-alat elektronik kamu gitu kan ya, itu dibuat dari sesuatu yang nggak tahan panas, wah udah melonyot kan ya.
Gitu. Makanya biasanya silikon itu digunakan buat perangkat alat-alat elektronik. Kalau enggak yang ada chips di laptop kamu tuh ya. Bu, ini silikonnya mana ya? Dibongkar dulu gitu. Nanti baru bisa ditunjukkan, oh ini silikonnya. Atau ini, kalau silikon dia udah berikatan sama senyawa lain, pernah itu nggak beli sepatu atau tas? Biasanya kan ada yang berinjil-berinjil gitu loh, yang biasanya ada apa namanya ditaruh di kantong kecil gitu. Pernah dengar silika gel? Aha, itu kan silikon, tapi dia bukan silikon murni. Dia silikon yang udah berikatan sama oksigen. Silakan. Di apa? Di kipas mobil, pernah nemu juga? Biar apa? Biar kerja lebih optimum. Iya, biar nggak panas gitu ya, karena silikon itu dia sangat tahan terhadap panas, gitu ya. Oke, nah sekarang kita lihat nih silikon. Nah, tadi jadi ngebahas silikon ya. Tapi yang paling terkenal biasanya buat apa? Biasanya kalau ini ada ya yang suntik silikon gitu katanya, gitu ya. Itu ibu nggak akan ngebahas lah ya yang ke situ. Yuk, SI14. Nah, yuk kita lihat konfigurasinya kan berarti 2, 8, 4. Nah, galau nih. Kalau misalnya ujungnya adalah 4, biar jadi 8 dia gimana, Nak? Iya, bisa melepas 4 atau bisa menangkap 4. Nah, tetapi nanti kecenderungannya seperti ini, Nak. Untuk unsur-unsur yang memiliki elektron valensi 1, 2, 3, apalagi dia adalah unsur yang logam, nanti kecenderungannya adalah dia akan melepas elektron. Berarti dia akan cenderungnya membentuk ion yang positif. Cun nggak? Jadi kalau 1, 2, 3, jelek banget ya tulisan gue ya. 1, 2, 3 itu dia cenderung untuk melepas. Tapi kalau elektron valensinya 4, 5, 6, 7 itu sifatnya non logam. Nah, kalau non logam itu dia cenderung akan, kok jelek banget sih? Bentar. Non logam. Ini ya, dia akan cenderung membentuk ion negatif. Kebayang ya? Jadi kalau silikon berarti dia akan lebih suka apa? Melepas apa menangkap? Lihat elektron valensinya berapa? 4. Berarti dia akan cenderung untuk menangkap ya. Menangkap berapa biar jadi 8? Menangkap 4 elektron. Berarti nanti dia akan membentuk Si 4 min. Bu, boleh nggak aku nulisnya min 4? Boleh. Kalau apa? Nah, hidrogen logam apa non logam? Nih ya. Pertanyaan bagus nih, temanmu ada yang nanya, Bu, kalau ketemu sama hidrogen. Nah, ini juga harus dikasih note nih. Hidrogen. Hidrogen nomor atomnya 1 kan ya? Hidrogen logam apa non logam? Non. Berarti kalau non logam cenderungnya melepas apa menangkap? Menangkap elektron. Menjadi H-min. Nyambung nggak? Bu, tapi kalau di asam basa kok jadinya H+, itu lain konsepnya. Ya, jadi konsep pembentukan ikatan nanti lain dengan konsep asam basa. Jadi ketika dia dalam berikatan hidrogen itu dia akan cenderung untuk membentuk duplet. Berarti duplet itu biar ujungnya 2 ya. Trik banget sih, Nak. Ini nih kalau device-nya beda. Bentar, Ibu perbaiki. Ya, kalau dia hidrogen dia akan cenderung duplet ya. Makanya membentuk ionnya adalah H-1. Ada pertanyaan dulu nggak sampai sini? Tadi temennya ada yang nanya tuh, pertanyaan bagus. Jadi kalau hidrogen bukan melepas ya. Kalau dilepasin habis karena dia non logam, cenderung untuk menangkap. Ada pertanyaan nggak dari yang kelas Zoom? Silakan. Raise hand. Ada? Yang Zoom ada yang raise hand nggak nih? Nggak kelihatan. Nggak ada yang raise hand ya? Oke, berarti udah bisa dipahami? Yang di Zoom coba dilihat responnya di chat. Bisa paham sampai sini? Oke, bisa ya. Jadi kalau yang non logam itu dia cenderung akan menangkap. Ada yang raise hand kayaknya? Siapa nih?
Ada yang resen nggak sih? Apa aku salah lihat? Oh, kepencet ya? Oh ya wis. Oke, Ki, bocor Ki mic-nya. Nah, udah. Ya, nah kalau udah nih, udah kebayang ya, berarti biar stabil dia akan membentuk ion positif atau ion negatif. Coba yuk buat latihan nih. Misalnya ibu punya, boleh yang di sini boleh latihan juga, yang di daring juga boleh. Misalnya ya, contoh, misalnya ibu punya fosfor 15. Sok, dia kalau biar stabil, apa yang harus dilakukan? Ada yang tahu nggak? Fosfor 15. Melepas atau menangkap? Ayo, fosfor 15. Berarti kalau kita bikin konfigurasinya kan jadinya 2, 8, 5 gitu kan ya? Oke, kita lihat nih coy, ujungnya 5. Kalau 5 dia cenderung logam apa non logam? Non logam. Berarti dia akan menangkap ya, cenderung menangkap elektron. Nah, biar dia jadinya adalah oktet, berarti dia akan menangkap berapa? Menangkap 3 elektron. Makanya dia akan membentuk P-nya adalah 3 min atau min 3. Cun? Kebayang? Terus kalau kalian ketemu aluminium Al 13. Konfigurasinya 2, 8, 3 gitu kan ya. Kalau ujungnya 3, cenderung logam apa non logam? Logam. Berarti ngapain? Melepas ya. Melepaskan biar jadi 8 berarti dilepasin 3. Nyambung nggak? Makanya dia akan membentuk Al, boleh 3 plus, boleh plus 3. Silahkan. Kebayang? Ya, bisa ya. Oke, yang di kelas ini Zoom nyambung nggak? Nyambung ya. Jadi kalau fosfor dia kan 2, 8, 5 nih, tak tulisin. Tadi Ibu barusan nulis di papan tulis soalnya ya. Nih, kalau dia ujungnya 5, berarti kan dia non logam. Kalau non logam berarti dia akan menangkap ya. Biar ujungnya jadi 8, berarti dia harus nangkap berapa? Nangkap 3 ya. Kok tulisannya jelek banget sih? Nangkap 3. Makanya dia akan membentuk P3 min. Ya, udahlah, ini tulisan aku jelek banget nih di ininya. Oke, nah kalau dia sudah bisa membentuk konfigurasi yang stabil, nah nanti ada caranya. Bagaimana ya? Dia kok bisa nanti konfigurasinya stabil? Misalnya yang melepas, elektronnya itu nanti diapain, Bu? Apakah dilepas buang gitu aja? Enggak. Nanti itulah yang dia gunakan sebagai media berikatan sama unsur lain. Ya, nah mungkin kalian pernah dengar nggak istilahnya ikatan ion, ikatan kovalen? Nah, itu adalah caranya unsur-unsur itu berikatan. Bisa dengan cara ikatan ion, bisa dengan cara ikatan kovalen. Nah, kalau ikatan ion, nih, sorry. Oh, Ibu lupa ini nak, sorry. Ibu lupa konsep ini. Sebelum ke ikatan ion sama kovalen, biasanya kita menggambarkan elektron valensi itu pakai lambang Lewis. Masih ingat nggak? Lambang Lewis itu dulu zaman SMA diajarinnya titik atau silang. Kebayang nggak? Jadi kayak misalnya kayak gini ya. Misalnya Bu, aku punya nih hidrogen. Hidrogen itu kan nomor atomnya 1 ya. Valensinya 1 kan ya. Nah, berarti nanti kita boleh menggambarkan gitu ya, hidrogen valensinya 1 titik gitu. Nah, tapi mungkin dulu zaman SMA boleh pakai silang ya. Ketika kuliah nggak boleh pakai silang. Ibaratnya kan emang elektron bentuknya silang gitu. Enggak ya. Jadi nanti kita melambangkannya adalah titik. Gitu ya. Jadi Bu, gimana cara bedain untuk satu unsur sama unsur lainnya? Bedain warna aja. Ya. Jadi kalau kamu punya pulpen yang warna-warni nanti dibedain warnanya aja. Nah, terus misalnya kamu punya apa tadi? Aluminium. Al13. Berarti valensinya berapa, Nak? 2, 8, 3. Valensinya berapa? 3. Nah, nanti cara nulisin lambang Lewisnya gini, Nak. Jadi kamu tulis unsurnya. Titik pertama terserah, mau ditaruh atas, bawah, kiri, kanan terserah. Tapi selanjutnya itu biasanya mengikuti searah jarum jam gitu ya, atau berlawanan arah. Jadi nggak boleh ngisinya kayak gini loh. 1, 2, 3 gitu, nggak boleh. Jadi single-single dulu, satu-satu dulu. Nggak? Kayak kamu ngisi yang panah-panah itu.
Kan single-single dulu baru berpasangan ya. Nah, artinya ketika menuliskan aluminium, nah nanti lambangnya adalah sit. Nah, ini jadi di sebelah kirinya, kok nggak bisa dipijit? Nah, ya, sebelah kirinya 1, misalnya atas 1, kanan 1 gitu. Jen? Kebayang? Oke. Terus kalau misalnya punya fosfor, tadi kan fosfor 15. Berarti ada berapa? 2, 8, 5 kan? Valensinya berapa? 5. Bu, bikinnya gimana? Titik pertama bebas mau di mana? Misalnya titik pertamanya di atas. Ya udah jalan aja 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Jen? Bisa nulisnya? Ya, jadi nanti di sini udah ada bantuan tuh. Ini adalah tabel simbol Lewis gitu ya, atau lambang Lewis yang bisa kamu gunakan nanti dalam merumuskan ikatan kimianya. Jadi biasanya kita menuliskannya menggunakan lambang Lewis. Ini panjang banget ininya. Oke, nah tadi nih Ibu bilang kan ya, ikatan kimia itu nanti kita akan pelajari gitu ya. Bagaimana cara unsur berikatan satu sama lain ya. Jadi nanti ikatan yang akan kita pelajari itu ada 2 nak. Ada yang namanya ikatan ion, ada yang namanya ikatan kovalen. Oke, bentar. Kovalen. Ini sebenarnya Ibu pengen nulis di papan tulis. Bisa nggak ya di webcamnya? Jelas nggak ya? Oke lah, ya kita bahas dulu ya ikatan ion. Masih ingat nggak dulu pengertiannya apa ketika zaman SMA? Ikatan ion itu apa sih? Logam dengan non-logam ya, biasanya kayak gitu ya. Nah Bu, kenapa kok logam dengan non-logam? Tadi ingat kalau logam cenderung untuk apa? Melepas, membentuk ion positif. Jadi sebenarnya nanti ikatan ion itu dia akan terjadi ketika ada ion positif ketemu dengan ion negatif gitu ya. Jadi kamu bayangin aja kalau positif sama negatif tarik menarik apa tolak menolak? Tarik menarik ya. Jadi ikatan ion itu nanti dia akan terbentuk gara-gara adanya tarik menarik antara ion positif dan ion negatif. Jadi tapi kalau misalnya nyebutnya Bu, dia terbentuk antara logam dengan non logam, itu kurang tepat ya. Umumnya ya emang sebagian besar dia akan terjadi antara logam dengan non logam. Tapi nanti kalau kamu belajar kimia secara lanjut, ternyata ikatan ion itu bisa loh nanti kalau kamu ketemu sama kation yang bermuatan positif. Contohnya NH4+, tahu? NH4+ kan muatannya positif. Kemudian SO42- muatannya negatif. Bisa nggak mereka berinteraksi secara ionik? Bisa, karena ada yang plus, ada yang min. Gitu ya. Nah, tetapi mungkin karena dulu zaman SMA lebih menyederhanakan ya, disebutnya logam dengan non logam. Karena logam cenderung membentuk ion plus, non logam cenderung membentuk ion min. Tapi sebenarnya pengertian yang secara umumnya adalah dia akan terjadi gara-gara adanya tarik menarik sesuatu yang bermuatan positif dengan yang bermuatan negatif. Gitu ya. Nah, sekarang coba kita lihat di sini nak. Ini adalah proses pembentukan LiF. Oke, kita lihat. Li golongan berapa? Ada yang masih ingat nggak? 1A, benar ya. Haji Lina kecelakaan, Robi CS frustasi ya. Dulu saya biasanya ngapalinnya gitu ya. Li, dia golongan 1A. Nih, Ibu tulis aja ya, Li. Dulu sih Ibu biasanya lebih seneng kayak gini nak. Bikin konfigurasi yang sederhana yang 2, 1. Gitu kan ya. Lihat, Li nomor atomnya 3. Kan tadi Ibu bilang, kalau nomor atomnya dia masih kurang dari 8 ya, unsur-unsur yang nomor atomnya kurang dari 6, dia akan cenderung membentuk duplet. Cin nggak? Atau dia akan cenderung untuk mirip kayak helium. Nah, sekarang lihat Li. Apa yang harus dilakukan agar dia mirip kayak helium? Melepas 1. Oke, ini dilepasin 1, nah. Ya. Makanya nanti Li ketika melepaskan 1, dia akan membentuk ion Li+. Cun nggak? Ngantuk ya? Ngantuk nggak? Kalau ngantuk agak dibuka aja maskernya, nggak apa-apa. Biar kalian menghirup oksigen. Biasanya ngantuk itu tanda-tanda otak kalian kurang suplai oksigen. Ya. Oke, nih
Litium kalau kita lihat di sini kan dia elektron valensinya awalnya 1 gini ya nak ya. Nah, biar dia stabil berarti dia akan melepaskan 1 elektron membentuk Li+. Sementara yang F, fluor. Fluor itu nomor atomnya 9 nak. Mana nih pulpenku? Nah nih, fluor itu nomor atomnya 9. Berarti kalau kamu bikin konfigurasinya 27. Cuy, kalau ujungnya 7. Menarik 1 ya, atau menangkap 1 ya. Oke, kalau dia menangkap 1, berarti dia akan membentuk F min, gitu kan ya. Kamu bisa bayangin nggak ketika nih, kan elektron valensinya 7 ya. 1 nih, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ketika dia menangkap 1 elektron, jadi berapa elektron valensinya? 8. Berarti F min itu kan nanti elektron valensinya 8 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau udah 8 udah seneng belum dia? Udah nyaman belum? Udah. Kalau nyaman habis itu sayang ya. Jangan, nanti di ghosting ya. Oke nih. Nah, karena dia sudah stabil, udah enak nih. Nah, kemudian Li bermuatan positif. F-nya bermuatan negatif. Bisa tarik-menarik nggak? Bisa. Nah, ketika dia berinteraksi gitu ya, membentuk LiF, inilah yang namanya ikatan ion. Jadi dia akan terbentuk gara-gara adanya tarik-menarik antara yang plus sama yang min. Cun nggak? Bisa dipahamin nggak? Cun? Fokus masih? Oke, yang di kelas Zoom masih Cun nggak? Ntar tak baca dulu komennya nih. Biar nggak kayak anak tiri katanya ya, takutnya yang di Zoom kayak anak tiri. Oke, Cun Bu katanya yang di Zoom. Gitu ya. Jadi gara-gara ada proses tarik-menarik itulah, makanya dia akan membentuk ikatan ion. Nah, Bu, tapi coba kalau kita lihat di sini, nak. Li kan dia melepas elektron. Melepasnya berapa? 1 kan ya? F-nya menangkap elektron, nangkap berapa? 1. Jadi ibaratnya ada yang ngasih, ada yang terima. Makanya terjadi juga, ada yang sering bilang ikatan ion itu juga dia terjadi gara-gara adanya proses serah terima elektron. Cun nggak? Ya, jadi ada yang ngasih tuh. Yang ngasih siapa di sini? Yang lepasin kan ya. Dia ada proses serah terima elektron gitu kan ya. Nah, Li-nya dia menyerahkan gitu kan ya, Li-nya ngasih, yang nangkap siapa? Yang nangkap adalah F gitu. Ya. Jadi kalau mau berikatan harus ada yang ngasih, ada yang terima. Kalau cuma kamu yang ngasih, wah gawat nanti ya, ujung-ujungnya sakit hati. Biasanya kalau kita kebanyakan ngasih kan terima-terima ya. Akhirnya nuntut ya, biasanya cewek yang kayak gitu, senyum-senyum deh. Siapa namanya pakai jeans? Ya kamu. Siapa? Igo. Wah, pengalaman kayaknya ya. Kita yang ngasih senyum-senyum. Iya biasanya gitu ya. Apalagi cewek tuh, kalau nggak dapat, aduh nanti nuntut deh jadinya. Akhirnya cekcok ya, putus akhirnya ya. Aduh gitu ya. Ini ngomongin ikatan kimia jadi kemana-mana. Oke ya. Nah, kalau misalnya Ibu ambil contoh lain, nak. Ambil contoh lain. Nih, contoh lain. Misalnya kamu punya Mg. Mg kan 12. Misalnya dia mau Ibu pasangin sama F. F9. Kira-kira dia akan membentuk ikatan ion dengan rumus kimianya apa coba? Ada yang tahu nggak? Bikin dulu kayak tadi, nak. Yuk, magnesium. Berarti konfigurasinya seperti apa? 282. 282. Berarti ngapain dia biar stabil? Lepas. Kalau dia lepas, berarti dia akan membentuk ion Mg2+. Oke. Kemudian F 27. 27. Berarti biar dia stabil, nangkap berapa? Nangkap 1. Oke, berarti akan membentuk ion apa? F min. Oke. Cuy, kita lihat. Yang Mg lepasin 2. Yang F cuma bisa nangkap 1. Impas nggak? Enggak. Mg ngelepas 2 nih. Lepas 2. Aduh, mereng. Ngelepas 2. Sementara F cuma bisa nangkap 1. Kan nggak impas. Biar impas gimana caranya? Biasanya cara mudahnya kita kali silang aja coy, muatannya. Berarti kita butuh Mg-nya 1, untuk setiap 1 Mg butuh F-nya berapa? 2. Kan yang terima gitu kan? Oke, berarti F-nya nanti dikali 2. Sehingga ketika digabungkan, berarti dia akan membentuk Mg-nya 1, F-nya ada 2. Nyambung, Ra? Cun? Yang di Zoom nyambung? Tinggal kali silang. Nyambung nggak? MgF2. Oke, yuk Cun.
Sekarang latihan, coba. Nih, yang di Zoom boleh didengarkan saya ya. Ibu nulisnya di papan tulis nih. Latihan. Coba kalau misalnya Ibu punya unsur apa ya, natrium misalnya lah, boleh. Natrium nomor atomnya 11 berikatan sama oksigen nomor atomnya 8. Kemudian misalnya Ibu punya aluminium nomor atomnya 13 sama oksigen juga nomor atomnya 8. Coba kira-kira dia akan membentuk apa? Ikatannya ion, tapi dia akan membentuk senyawanya apa? Coba. Nih, Ibu tulis tuh di yang Zoom. Latihan. Yang pertama, kalau kamu ketemu sama Na11 berikatan sama O. Apaan? Yang kedua, kalau ketemu Al13 berikatan sama O8. Wih, pinter-pinter banget yang di Zoom, cepet banget. Dan ya ini Ibu liatin cara nyarinya. Wih, ini kopas apa nyari, oi? Ibu panggil salah satu yang ngejawab ini Oke, ini sambil nunggu ya. Yang di sini silakan Ibu mau coba iseng manggil dulu. Bagaskara. Bagaskara TPB 8. Iya, Bu. Oke. Bagas, coba jelasin kok kamu bisa kalau Na ketemu O jadinya Na2O. Caranya gimana? Iya, Bu. Jadi kan elektron valensinya dari Na itu kan 281, Bu. Berarti kan dia melepas satu. Melepas satu. Kalau oksigen kan itu 2/6, Bu. Berarti kan dia menerima 2 kan, Bu. Supaya berarti Na-nya dia akan membentuk ion apa? Na-nya dia akan membentuk ion plus, Bu, maksudnya. Plus 1, oksigennya akan membentuk -2, Bu. -2, oke. Kemudian biar impas gimana caranya? Biar impas supaya si oksigennya kan dia butuh 2, Bu. Jadi nanti dia harus ngasih 2 lagi ke si oksigen. Jadi Na2, Bu. Na2O. Atau natriumnya dikali 2 ya, karena setiap satu oksigen membutuhkan natriumnya 2. Nyambung nggak kalau yang di link sini, bisa ngikutin nggak? Oke, ntar Ibu sambilin ya. Oke, terima kasih Bagas, udah tepat sekali ya. Sambil dengerin mungkin ya yang di Zoom, kalau Na itu kan nanti 2, 8, 1 ya. Berarti dia akan membentuk Na plus gitu kan. Kalau oksigen 2, 6. Biar jadi 8 gimana caranya? Nambah 2 ya, atau O-2 gitu ya. Nah, untuk setiap O, dia kan harus menerima 2. Berarti dia butuh Na-nya sebanyak 2 untuk O-nya adalah 1. Jun? Jadi kalau dia digabungin berarti Na-nya ada 2, O-nya ada 1. Bu, plus minusnya perlu ditulisin nggak? Ketika kamu gabungin nggak perlu ditulis. Ya, jadi dia udah lebur. Ya, kalau yang Al. 2, 8, 3. Berarti Al-nya akan membentuk ion apa? Al-nya 3+, Ibu sambil ini nih. 3+, sementara O-nya 2, 6. Berarti akan membentuk O, 2- boleh, -2 boleh. Nah, kalau kayak gini, Nak, Ibu sih sering lebih mudahnya adalah KPK-nya aja ya. KPK benar nggak sih? Atau yang dikali silang gitu loh. Ya, berarti biar impas, Al-nya nanti dikali 2, O-nya dikali 3. Kebayang nggak? Kebayang ya? Jadi kan Al-nya dia kan lepas 3. 1, 2, 3. Kalau Al-nya ada 2 kan gini kan? Lepas 3 gini kan? Nah, O-nya bisa nangkep 2. Berarti ini di O yang pertama gitu ya. Ini di O yang kedua. Cen nggak? Ini di O yang ketiga. Makanya nanti kalau digabungin akan membentuk Al2O3. Enak ya? Ikatan ion masih nyambung? Ada pertanyaan dulu nggak? Yang dari Zoom kayaknya udah banyak yang respon, udah bener jawabannya Al2O3. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Resen, silakan. Al2O3, Mela Ananda tuh barusan ini. Paham ya? Oka paham, Rati oke udah bener. Siapa lagi nih? Nah, rasanya udah pada paham ya. Oke, cobalah Ibu persilakan dulu yang di kelas Zoom. Yang mau tanya silakan resen. Yang masih belum jelas. Ada nggak? Kalau nggak ada yang resen, Ibu lanjutin. Nah, yang kovalen sekarang. Udah? Panas ya, Nak ya? Nggak apa dihidupin aja tuh kalau ini.
Tapi suaraku kalah nggak? Coba dihidupin aja. Gerah nanti. Kamu kayak di open nah. Ini kok AC-nya nggak berasa ya? Bentar ya, ini kasihan yang di kelas ini kepanasan. Sebenarnya ibu juga sih. Kok? Oh di sini nak. Sini ge. Oh, enak banget coy. Apa aku di sini aja ya? Enak banget asli, dingin banget loh. Oh dia nggak di swing kali ya. Enak banget di sini. Udahlah ibu ngajar di sini aja kali ya. Tapi nggak ini nanti ya nulisnya gimana. Enak banget sini nih. Kalau mau tuh majuin aja. Ibu suka ngeledekinya gitu. Ayo yang UKT 9 boleh dibawa AC. Dia ketawa ya ininya ya. Wah ibu nih parah nih gitu ya, diskriminasi enggak lo, bercanda lo ya. Oke, kalau udah nggak ada yang nanya, ibu lanjutin ya. Tadi kan ikatan ion, suaraku masih cukup terdengar? Masih cukup ya? Nah sekarang ikatan kovalen nak. Nah ikatan kovalen ini seru nih. Bu, kalau ikatan kovalen itu nanti terbentuknya kayak gimana? Dia kan terbentuk antara yang non-logam sama non-logam gitu kan ya biasanya ya. Nah kamu tadi ingat, kalau non-logam dia cenderung melepas apa menerima? Melepas apa menerima? Non-logam, menerima ya. Dia kan kovalen itu biasanya terjadi antara yang non-logam ketemu dengan yang non-logam, gitu kan ya. Nah non-logam itu dia kan akan cenderung menerima. Jadi kamu bayangin, ada unsur yang satu menerima, unsur yang satunya menerima, siapa yang mau ngasih, gitu kan ya. Ini gimana caranya? Nah akhirnya mereka punya satu cara biar sama-sama stabil gitu ya. Itu adalah dengan cara menggunakan elektron bersama-sama. Kebayang nggak? Jadi misalnya kayak gini, ibu kasih contoh ya. Nah di sini kan ada F. Kalau kita gambarin F kan gini ya nak ya. F itu kan nomor atomnya 9, 2, 7 gitu kan ya. Berarti kalau kamu gambarin elektron valensinya pakai lambang Lewis kan gini ya. Ini udah ada, tapi biar ibu nunjukin tuh ada berapa yang jomblo nanti. Nah. Nih ya, kalau digambarin kan F itu kan berarti nanti F, dia kan berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu kan ya. Yo, coba kalau kita lihat strukturnya F. Ada berapa yang jomblo elektronnya? Ada yang 1. Yang jomblo stabil nggak? Enggak, berarti kita harus jodohin dia gitu loh. Kebayang nggak? Jadi F yang kiri masih ada yang 1 yang jomblo nih, yang ibu tandain. F yang kanan dia juga masih ada 1 yang jomblo nih. Nah, gimana caranya biar dia stabil? Yang jomblonya kita comblangin. Artinya nanti F dan F dia menggunakan elektronnya secara bersama-sama. Cun nggak? Kebayang nggak? Ya. Nah, jadi nanti kalau kita lingkari, oh F yang kiri dia sudah elektron valensinya sudah oktet, udah 8. F yang kanan juga sudah 8. Makanya dia sudah stabil. Cun? Kebayang? Contoh lain nih, contoh lain ya. Contoh lain. Misalnya kamu punya H2O. H2O ya, H2O itu air. Berarti kan ada hidrogen sama oksigen. Nah. Hidrogen valensinya kan 1, ya nggak sih? Kalau kamu bikin berarti H titiknya 1, gitu kan? Kalau O valensinya berapa? Kan nomor atomnya kan 8, berarti kan 2, 6 ya. Yuk, kalau kamu bikin titiknya berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gini kan ya? Nah, kalau dia akan berikatan membentuk H2O, gimana cara kita menuliskannya? Lihat nak, H2O, siapa yang jadi senternya, yang jadi pusatnya? Yang jadi pusat itu biasanya yang dikit. Di sini kan hidrogennya kan ada 2, O-nya ada 1 kan ya? Berarti senternya adalah O. Nah kita lihat nak, O yang jomblo ada 2 kan ya? Nih, yang jomblo kan ada di kiri 1, di bawah 1, nyambung nggak? Nah sementara hidrogen ada yang jomblo 1 kan ya? Nah kita comblangin. Kita comblangin aja cuy. Nih, misalnya hidrogen ibu kasih warna merah lah di sini ya. Berarti nanti hidrogennya 1 dia bawa pasangan. Set gitu. Yang bawah juga kita pasangin sama yang punya hidrogennya. Set 1. Nyambung nggak? Sehingga kalau kamu lingkerin. Nih, kalau kamu lingkerin ya. Oksigennya kita lingkerin
Udah 8 belum? Udah berpasangan semua? Sudah. Kalau udah berpasangan semua udah stabil belum? Stabil. Sekarang hidrogennya. Kalau kita lingkarin, udah berpasangan belum? Sudah, berarti udah stabil gitu kan ya. Nah, kita lihat di sini nak, yang kamu comblangin inilah gitu ya, yang namanya ikatan kovalen. Cun nggak? Ketok ora, nih. Nih, yang ini nih. Nah, ini adalah ikatan kovalen. Ya, Ibu singkat IK ya, ikatan kovalen. Yang kamu comblangin bawah itu juga ikatan kovalen. Oke? Oke, Cun? Cun, kebayang ya? Jadi yang kamu sama-sama comblangin itulah yang nanti akan membentuk ikatan kovalen. Oke ya? Nah, kalau yang ini, yang kamu comblangin ada berapa pasang? Ada 2 pasangan ya, berarti dia akan menghasilkan 2 ikatan kovalen. Oke, nah tapi boleh nanti kita gambarnya kayak gini nak, yang H2O nih. Aduh, Ibu ke atas ya. 1 ikatan kovalen itu boleh digambarkan dengan strip. Jadi nanti kamu boleh menggambarkannya kayak gini nak, H strip O strip H, nyambung nggak? Jadi 1 ikatan kovalen yang kamu comblangin itu dilambangkan strip. Cun nggak? Kebayang nggak? Yang dari kelas Zoom kebayang nggak? Cun ya. Jadi kamu boleh melambangkannya dengan strip yang kamu jodohin. Oke. Nah, nanti nak kalau kita ngomongin ikatan kovalen ada yang disebut PEI, ada yang disebut PEB. Nah, kita lihat yang F2 dulu nih. Kita lihat yang F2. Ini ada F di kiri, ada F yang di kanan. Kalau pasangan elektron bebas itu adalah elektron yang nggak kamu jodohin. Berarti kalau kita lihat strukturnya F2, ada berapa yang nggak kamu jodohin? Ada berapa pasang? 1, 2, 3, yang kanan 4, 5, 6. Cun nggak? Berarti pada F2 dia mengandung pasangan elektron bebasnya adalah 6. Cun? Nyambung? Nah, sementara PEI itu adalah pasangan elektron ikatan. Pasangan elektron ikatan yang kamu comblangin. Kalau kamu lihat F, yang kamu comblangin ada berapa pasang? 1, berarti PEI-nya adalah 1. Nyambung ora? Oke, angkat segini. Yang Ibu jelasin dulu yang di luring ya. Nih. Yang H2O, coba sekarang kalau kita lihat yang H2O. Tadi kan kita ngelihatnya gini ya. Hidrogen 1 ya. Oksigen kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gini kan ya. Sini hidrogen 1 lagi. Ini toh. Kan kalau kita lingkarin, oksigennya udah oktet. Hidrogennya udah duplet. Gitu kan. Nah kalau kita suruh hitung. Berapakah PEB-nya? Berarti yang nggak kamu comblangin yang mana? Ini kan 1, 2, Cun. Berarti PEB-nya ada 2. Nyambung nggak? Sementara PEI yang kamu comblangin ya 1, 2. Berarti PEI-nya juga ada 2. Nyambung? Kebayang? Coba latihan. Kalau kebayang di oret-oretan. NH3. Nih, coba bikinin. N itu nomor atomnya 7, H itu nomor atomnya 1. Coba. NH3. Yang di kelas Zoom, ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Nih, kayaknya Ibu butuh tempat dulu nih. And show. Ibu kasih bentar. Ya, kalau NH3 coba. NH3, berarti pusatnya siapa nak? N, betul. N nomor atomnya 7. Bikin konfigurasinya 2, 5. Ada berapa yang jomblo? Ada 3, betul ya? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 3 yang jomblo. Kemudian hidrogennya 1. Berarti kalau kamu gambarin elektron valensinya ada 1 ya. Hidrogen 1.
Berarti kalau NH3, N-nya jadi center ya. Aha, N-nya tak jadiin center nih. Nih, elektronnya. Yang hidrogen Ibu ganti warna merah lah, Nak. Atau warna apa ya? Bentar. Set. Susah amat ini ganti ininya. Kalau warna kuning nggak kelihatan, warna merah aja deh. Nih ya, hidrogennya Ibu taruh yang kiri kan ya, Ibu pasangin. Yang bawah Ibu pasangin. Nyambung nggak yang luring? Nyambung? Hidrogen yang kanan Ibu pasangin. Gini ya. Yo, berarti kamu lingkerin. Yang ada di sekitar N. Udah oktet belum? Udah. Oktet itu berapa sih jumlahnya? Apa? Nah, ya nih, tak lingkerin nih, Cai. Alah, kok pakai merah lagi? Ya. Oh, dia udah 8. Yang hidrogen udah 2 ya. Hidrogen lagi udah 2. Oke, berarti sekarang kalau kita lihat ada 3 ikatan kovalen. Berarti nanti Ibu bikinnya kayak gini Anak ya. H, strip N, nyambung nggak? Strip H, strip H. Cun nggak? Nyambung ya? Ikatan kovalennya Ibu gambarin kayak gitu. Oke, berarti PEI-nya ada berapa? Yang kamu comblangin ada berapa? Ada 3 pasang. PEB-nya yang bebas ada berapa? Ada 1 gitu. Kebayang? Bisa ya? Bisa. Oke. Nah, tadi kalau yang kita comblangin 1, itu berarti dia akan membentuk ikatan kovalen tunggal. Ya, atau nih stripnya 1 kan? Berarti inilah yang kita sebut ikatan kovalen tunggal. Bu, gimana Bu kalau misalnya yang dicomblangin ada 2? Nah, ini ya. Contohnya CO2, Nak. Ibu mungkin jelasin di sini lah yang CO2. Nih. CO2, berarti pusatnya siapa? Pusatnya siapa? Kalau ada CO2, C ya pusatnya ya. Ayo bikin. C nomor atomnya 6. Berarti valensinya berapa? 2, 4. Bikin dulu lambang Lewisnya. Berarti C 1, 2, 3, 4. Gini kan ya? Yang jomblo ada berapa? Ada 4 gitu kan ya. Nah sekarang kita lihat O. O dia ada 8 nomor atomnya. 2, 6. Gini kan? Jadi kalau digambarin O 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu kan? Nah gambarinnya nanti gini Nak. C-nya taruh tengah. Set. Awalnya kita lugu aja nih. Kita nggak tahu kan. Kita taruh aja elektron valensinya 4. O yang di kiri sama O yang di kanan. O yang di kiri kan ada gini kan nanti bentuknya. Kebayang nggak nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gini nggak? Nih, O yang sini, O-nya Ibu pasangin sama yang kanan. Nyambung nggak? Cun? Sekarang yang kiri itu Ibu flip. Ibu flip kebayang nggak? O-nya Ibu flip nih. Jadi nanti yang jomblonya jadi di sebelah kanan. Nih kayak gini jadinya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nyambung nggak? Nyambung nggak? Nah, kalau kita lihat sini Nak, yang karbon masih ada yang jomblo nggak? Nih, karbonnya ada yang jomblo, oksigennya masih ada yang jomblo kan? Nah, makanya nanti kita deketin, kita jodohin dia. Sehingga nanti O sama C yang jomblonya sama-sama ditaruh di kiri gini. Kebayang nggak? Nih, Ibu gambar ini. Jadi yang satunya kan pasangannya di atas. Nah, yang bawah kita udah pasang ini. Cun nggak? Cun nggak? Jadi yang ini Ibu pindahin ke sini. Ibu pindahin ke sini. Kebayang? Nah, terus yang kanan. Ini ada yang jomblo. Ibu pindahin. Ini ada yang jomblo. Ibu pindahin. Cun nggak? Sehingga yang kita pasangin nanti dia double date. Ada 2. Ya. Yang kita pasangin. Nih, C yang kanan. Nanti ada 1, 1 ya. O yang sebelah kanan berarti ini kan udah kita comblangin di sini kan. Nih. Terus yang ini mah yang bebas tetap. Nyambung nggak? Nyambung nggak? Nah sekarang kamu lingkerin coba Nak. Lingkerin yang ada di sekitar C. Salah pencet. Mana tadi? Oh ini. Lingkerin yang ada di sekitar C.
Yang ada di sekitar C udah oktet belum? Udah, oke. Yang ada di sekitar O, udah oktet belum? Udah, oke. O yang sebelah kiri, udah oktet belum? Udah, berarti udah aman ya? Kalau kita gambarin nanti jadinya gini, Nak. Kan yang kita comblangin kan dua tuh, dua pasang kan? Berarti nanti kamu gambarkannya pakai garis stripnya 2. Ini kui. Jadi kita gambarin karena yang dicomblangin 2 jadinya O rangkap 2 C rangkap 2 O. Nyambung nggak? Nyambung nggak? Nah itulah yang dimaksud dengan ikatan rangkap 2. Kalau ibu nanya CO2 PEI-nya yang kamu comblangin ada berapa pasang? Berapa pasang yang kamu comblangin? Nih garisnya dihitung. Garisnya ada berapa? 4. Berarti PEI-nya ada 4 kan? Yang kamu comblangin kan? Yang kiri kan 1, 2. Yang kanan 1, 2. Berarti ada 4. Cun nggak? Sementara PEB-nya yang bebas. Yang bebas. Di C-nya kan emang nggak ada. Tapi di O-nya ada nggak? Ada. Di O-nya ada berapa pasang tuh? 1, 2, 3, 4. Ada 4 pasang juga. Nyambung? Cun ya? Jadi kalau ditanya PEB ya semuanya kamu hitung. Ya udah, itulah yang nanti kita kenal dengan ikatan rangkap 2. Oke, udahlah kita istirahat dulu lah yang luring. Boleh lah, ngapain? Jangan tegang-tegang. Oke, ini Ibu tanya dulu ke yang daring. Ada yang mau ditanyakan nggak yang daring? Resen, silakan. Atau Ibu mungkin kecepatan. Yang luring boleh istirahat dulu, dilemesin otot-ototnya. Yang daring aman? Oh masih aman ya? Masih bisa ya? Syukurlah kalau masih bisa. Ada yang bawa minum nggak? Kalau ada yang bawa minum silakan sambil minum nggak apa-apa. Nggak ada yang bawa? Ya, bawa aja nggak apa-apa. Minum ya Ibu ya. Ada yang minta dijelasin ulang yang mana? Bentar. Oh di Zoom, bentar. Istilah-istilah kayak oktet itu bisa dijelasin ulang nggak Bu? Oh boleh. Bentar. Ibu kayaknya mesti nambahin ini dulu, nambah layar dulu. Set. Oke, tadi kan Ibu mengenalkan ya istilah duplet sama oktet. Gini loh Nak. Kan bermulanya kan dari gas mulia. Gas mulia itu kan dia ada unsur-unsurnya kan ada He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn gitu kan. Nomor atomnya ada 2, 10, 18, 36, 54, 86. Kalau kita bikin konfigurasinya nih, kalau Ibu rapihin tadi ya, kan konfigurasinya kan gini kan. Ya, yang daring bolehlah istirahat dulu. Nih 2, yang sini kan 2, 8, AR-nya kan 2, 8, 8 ya. Krypton kan 2, 8, 18, 8. Ini Bu jelasin sama yang ini dulu ya. Ini ada yang nanya tadi ya. Xe berarti kan 2, 8, 18, 18, 8. Yang Rn 2, 8, 18,
32, 18, 8. Nah, gini nak. Kalau kita lihat konfigurasinya, ternyata gas mulia itu stabil gara-gara ini nih. Tadi kan udah kita bahas kotak-kotaknya ya. Jadi kotak-kotaknya itu dia keisi penuh. Ya. Nah, khusus untuk helium, dia itu memiliki elektron valensi 2 atau nanti kita sebutnya adalah duplet. Ya, duplet. Duplet itu adalah elektron valensinya 2. Evalnya 2. Nah, sementara yang lainnya, kalau kita lihat elektron valensinya kan 8 kan ujungnya. Elektron valensi itu yang terakhir ini lah. Ya. Nah, makanya kita sebut dia adalah oktet. Oktet itu istilah untuk elektron valensinya adalah 8 gitu. Ya. Nah, artinya setiap unsur itu biar stabil pengen menyerupai gas mulia. Misalnya Ibu ambil contoh. Bentar, mau ganti warna dulu. Ibu ambil contoh misalnya natrium. Natrium 11. Natrium 11 ini lebih mirip sama siapa? Lebih mirip sama Na kan? Nah, kalau kita lihat natrium 11 kan 2, 8, 1 gitu kan? Nah, biar dia mirip kayak Na, berarti dia akan cenderung untuk melepaskan 1. Loh Bu, kenapa dia lepaskan 1 elektron gitu ya? Biar dia nanti akan membentuk konfigurasinya 28 gitu. Kalau 28 kan udah mirip kayak gas mulia, berarti dia udah stabil. Ini kayaknya ada yang resen ya, 2 orang ya. Ntar, tak lihat dulu. Wahyu, kenapa yuk? Permisi Bu, perkenalkan saya Muhammad Fajrila dari TPB 6. Saya ingin bertanya, apakah setiap senyawa itu harus memenuhi kaidah oktet dalam pembentukan elektronnya? Dalam berikatan gitu ya? Dalam berikatan, ya. Kemudian nanti kalau ikatan C dengan O itu akan membentuk CO2, maka senyawa CO yang monoksida itu terjadi karena apa? Terima kasih Bu. Oke, nah terima kasih nih Wahyu. Ini pertanyaan bagus nih. Yang luring mungkin bisa ini ya. Wahyu nanya gini nak, Bu, apakah semuanya itu nanti senyawanya akan membentuk oktet, gitu kan ya? Nah, nanti ada istilahnya penyimpangan oktet. Pernah dengar nggak penyimpangan oktet ya? Jadi ada beberapa senyawa yang dia itu senyawanya ada, walaupun dia tidak oktet. Contohnya salah satu contohnya adalah karbon monoksida. Tapi contoh lainnya yang lebih simpel adalah mungkin ada yang pernah tahu ya, ada senyawa BF3, gini ya. Nah, kalau kita lihat ya, boron kan nomor atomnya kan 5 ya, Nak ya. Berarti kalau kita bikin kan 2, 3, gini kan ya. Kemudian F nomor atomnya kan 9. 2, aduh, bentar. Ini kalau udah minyakan tangannya udah gini nih. Tangannya udah berkeringat. Bentar, Ibu coba ini. Nih ya. Jadi kalau boron kan tadi 2, 3 gitu kan. Kalau fluor 2, 7 gitu kan. Yang jadi pusat siapa nak? B, oke. B, kita lihat dulu yuk. B elektron valensinya 3. Berarti kan kalau kita bikin lambang Lewisnya kan gini kan enak ya. Boleh ditaruh di atas, di kanan, di bawah boleh. Gini kan. Sementara F valensinya 7. Kalau valensinya 7, yang jomblo ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang jomblo ada berapa? Ada 1 kan yang jomblo. Nah, nanti kita pasangin sama yang boron yang jomblo nih. Boronnya kan ada 3. Nah, F-nya Ibu pasangin ya. F di kanan, F di bawah. F Ibu ganti warnanya, elektronnya ganti warna merah deh. Ya, berarti kalau Ibu comblongin kan 1, ada 7 kan, 2, 3, 4, 5, 6, 7. F yang kanan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gini ya. Nah, kalau kita lingkerin boronnya.
Atom pusatnya kita lingkarin, nak. Coba elektronnya. Kalau kita lingkarin, oktet nggak dia? Ada berapa yang ada di sekitar boron tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kan ya? Boronnya di sini dia yang ada di sekitarnya hanya 6 elektron. Aduh, kalau 6 elektron berarti membentuk oktet nggak? Enggak. Tapi senyawa ini ada nggak? Ada gitu loh. Jadi nanti ada beberapa senyawa yang tidak oktet tapi faktanya ada gitu. Ya. Oke. Gitu, Wahyu. Kebayang yuk? Kayak contohnya CO juga gitu. Silakan nanti dibikin. CO kan nggak mungkin oktet kan ya? Bisa nanti kamu bikin ya. Ini kalau boron dia akan ada 6 elektronnya. Makanya dia BF3 itu dia penyimpangan oktet ya. Menyimpang. Ih, jelek banget lah tulisan aku. Nanti tulis sendiri lah ya sama kalian ya kalau boron itu penyimpangan oktet. Apa? BE juga. Pokoknya kalau kamu bikin senyawanya. Kan biasanya kan senyawanya ada dulu, baru kita bikin struktur Lewisnya. Ketika kamu lingkerin, loh ini kok dia nggak 8 gitu misalnya. Ya udah berarti dia penyimpangan oktet. Contoh lagi itu SF6. Pernah dengar nggak SF6? SF6. Nih, kalau kamu gambarin, ini Ibu jelasin sama yang luring nih. Ya. SF6. Pusatnya siapa, Nak? S ya. Kan kalau kita lihat di sini logikanya lah ya, dia mengikat F-nya 6 ya. 1, 2 gitu ya, 3, 4, 5, 6 gini kan. Kan logikanya kalau kita lingkarin aja di sekitarnya S ini ada berapa tuh? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oktet enggak? Enggak, tapi senyawa ini ada. Ya, nanti mungkin akan Ibu bahas kenapa terjadi penyimpangan oktet gitu ya. Itu nanti di ikatan kimia bagian 2. Jadi untuk bagian pertama kamu cukup bisa ngecek dulu ini oktet atau enggak. Bisa bikin struktur Lewis untuk senyawa-senyawa yang sederhana. Gitu. Tapi nanti kan logika kita kan ya, S itu kan 286, iya enggak? Harusnya biar oktet dia harusnya bisa nangkep berapa? Gitu ya, 286 gini kan ya. Harusnya biar oktet dia cuma nangkep 2. Tapi kok faktanya kok dia bisa melebihi oktet? Nah, nanti kaitannya sama hibridisasi. Pernah dengar ya? Nah, nanti deh. Itu masih belum. Nanti setelah UTS itu kaitannya ya. Udah pusing kepala tuh ya. Sampai yang kaca mata ini. Aduh, udah mumet aku ya. Gitu ya. Jadi nanti akan dijelaskan lebih lanjut kenapa terjadi penyimpangan oktet. Jadi untuk yang bagian ini kalian bisa ngecek dulu aja, bikin strukturnya, terus bisa ngecek ini oktet atau enggak. Gitu. Wahyu bisa dipahamin yuk? Bisa, Bu. Oke, nanti yang CO silakan Wahyu bikin. Itu udah pasti enggak oktet itu yuk. Kalau yang CO ya, penyimpangan. Tadi ada yang resen juga, mana ya? Sorry. Salesa. Iya Bu, izin bertanya Bu. Tadi. Bentar. Oke, siap, Bu. Bentar. Ini biar yang di sini dengar kamu nanya apa. Kayaknya Ibu mesti silakan. Kaget ya? Iya Ibu, izin bertanya tadi kan senyawa sebelumnya CO2 ya Bu. Kalau misalnya ditulis kan dia AX2. Kalau misalnya menurut ketentuan itu kan bentuknya linear atau enggak punya PEB-nya itu 0 sama PI-nya tuh 2. Tadi kenapa PEB-nya itu 4 ya Bu? Sama HCl itu kan dia kovalen nonpolar. Kalau misalnya dia dibentuk H plus Cl-, apakah dia jadi ionik atau enggak Bu? Terima kasih Bu.
Salah, sorry. Belum dinyalain mic-nya. Salesya, tadi kamu nanya kenapa yang CO2 itu kok dia PEB-nya ada 4 gitu ya? Iya, Bu. Sedangkan Bukannya dia bentuknya nol. linear. Coy, kalau buat nentuin bentuk molekul itu nanti sebenarnya ya masih ada di bagian kedua. Kalau bentuk molekul itu yang dilihat cuma atom pusatnya aja. Kalau ibu nanya PEB ya PEB semuanya. Nyambung, Salesya? Kebayang nggak? Jadi kalau kamu udah ngomongin bentuk molekul itu nanti yang dihitung itu yang dilihat cuma atom pusatnya kalau bentuk molekul ya. Nah, kalau kita lihat bener C, atom pusatnya yang C, ada yang bebas nggak sini? Nggak ada, makanya PEB-nya 0. Tapi itu kalau konteksnya nanti untuk menentukan bentuk molekul ya. Tapi kalau ibu cuma nanya, ini PEB-nya ada berapa? Ya hitung yang oksigennya juga dihitung. Ngerti? Nyambung Salesya? Jadi Bu, kalau misalnya di soalnya itu nggak ada tulisan bentuk molekul, PEB yang semuanya keseluruhannya ya Bu dihitung. Nah, itu dia salahnya di situ, Salesya. Salahnya adalah konsep zaman SMA itu mencampurkan antara domain elektron dengan PEI, PEB. Nanti kalau Iya, Bu. nentuin molekul itu kita makainya konsep domain elektron. Jadi kita nggak nyebutnya PEI sama PEB. Ya, jadi kalau kamu ditanya PEI sama PEB ya hitung yang ikatannya ada berapa, yang bebasnya ada berapa, hitung semua yang ada di senyawa tersebut. Nah, nanti kalau di molekul, kalau udah kuliah, kita nggak nyebutinnya PEI, PEB, tapi nyebutinnya domain elektron ikatan, domain elektron bebas gitu. Jadi tenang aja, nggak akan ketuker. Ya, mungkin konsep SMA-nya dilupakan dulu. Kalau SMA dulu kan seolah-olah PEI, PEB itu sama ya, kayak domain elektron ikatan, Iya, domain elektron bebas gitu ya. Jadi kalau disebutin PEI, PEB ya hitung berapa PEI semuanya, berapa PEB semuanya. Gitu Salesya. Oke, Bu, paham Bu. Terima kasih, Bu. Oke, terus satu lagi tadi ya. Bu, kalau HCl. HCl itu kan dia jadi H+ sama Cl-. Nih, kadang kita suka kecampur-campur konsepnya ya. Kita lagi mau ngomongin konsep ikatannya, apa konsep dia di dalam larutan. HCl itu, Nak, dia terbentuk H+ sama Cl- itu kalau dia di dalam larutan. Ini nanti kaitannya sama asam basa, Nak. Ya, kalau dia di dalam larutan, dia akan terionisasi, membentuk H+ dan Cl-. Tapi syaratnya apa? Dia harus di dalam larutan. Nah, kalau kita ngomonginnya HCl doang, ikatannya seperti apa ya? Pakai prinsip ikatan gitu. Jadi kalau kamu ngelihat HCl, kan di sini ada pusatnya enggak kalau HCl? HCl sama pusatnya, Nak? Yang HCl. Enggak ada ya? Iya enggak sih? Kan hanya ada satu, Cl-nya ada satu, ya udah langsung sebelahan aja. Nah, kalau dibikinin nanti kayak gini, Nak, nulisnya. Cl itu kan 17. 2, alah. Kok nggak ketok tulisan aku nih, 2-nya. 2, 8, 7. Kok jelek banget ya? Nih, yang nanti jadinya kayak gini loh, Nak. Kalau digambarkan, hidrogen logam apa non-logam? Non-logam. Cl, logam apa non-logam? Non-logam, Bu. Non-logam, berarti nanti cenderung akan membentuk ikatan kovalen, iya nggak? Nah, hidrogennya Iya, nanti Bu. dia nyumbangin 1, Cl-nya kan masih ada yang jomblo 1. Nah, kamu joblohin sama yang punyanya hidrogen. Ih, kok jadi jelek banget titik-titiknya aku gini. Ya. Jadi kalau konteksnya kita ngomongin apa namanya? Ngomongin ikatan yang terbentuk di dalam HCl itu adalah ikatannya kovalen. Seperti itu, Salesya. Oke, Ibu. Terima kasih, Bu. Paham. Bentar. Gimana? Pak, paling positif ya. Ya, jadi gini, nanti salah konsep lagi nih ya. Jadi yang jadi atom pusat itu nanti dia yang paling positif. Gitu kan ya. Nah, tapi pakai logika aja coy. Hidrogen elektronnya berapa? 1. Kalau dia cuma punya 1 elektron, mungkin nggak dia akan dikelilingi. Enggak, gitu loh ya. Jadi kayak pakai logikanya seperti itu. Oke, yang paling positif nanti ininya. Oke, ntar Ibu ini lagi nih. Tadi kayaknya Ega Abdillah, silakan Ga. Tanya apa Ga?
izin bertanya, Bu. Kepadamu katanya. Ntar. Ini Ibu harus nyalain mic-nya dulu. Nyalain ininya, bentar. Biar suaranya Ega kedengeran sama yang sini. Sok. Ini kan ngomongin ikatan ion ya, Bu. Konsep ikatan ion itu penerapannya itu pada kation anion itu bukan, Bu? Iya, pada kation anion. Soalnya kalau ngomongin kation anion itu kan ada NaCl+, H2O, terus ada reaksinya. Itu lebih mudah dipahami, Bu. Boleh pakai konsep itu nggak, Bu, kalau ngerjain soal? Gimana? Kan kalau konsep kation anion itu kan tinggal tuker-tuker gitu pasangannya, Bu. Hasil reaksinya. Nah, jadi kayak lebih mudah aja gitu, Bu, dipahaminya. Apa boleh pakai konsep itu, Bu? Tukar-tukar itu maksudnya kali silang? Iya. Bukan. Boleh. Iya, maksudnya di situ. Boleh. Jadi udah gak? Enggak, konsep ikatan ion itu nanti penerapannya pada kation anion, benar kan, Bu? Penerapan gimana maksudnya? Kan ini kan lagi belajar ikatan ion ya, Bu. Jadi implementasi materi ini itu ke kation sama anion itu. Ini proses desilinasi. Ionisasi. Iya. Nah, ini nih. Ini sama kayak tadi Salesa ya. Kalau kita ngomongin ionisasi, itu kaitannya adalah ketika dia ada dalam larutan. Ya. Jadi ketika suatu senyawa di dalam larutan, itu dia bisa mengalami ionisasi. Ada yang bisa terion, ada yang enggak. Tapi beda konsepnya ketika kita mau mengetahui ini ikatan ion atau ikatan kovalen, jenis ikatan yang ada di dalamnya. Kebayang nggak? Nah, iya emang benar. Nanti ketika dilarutkan dalam air, senyawa-senyawa yang memiliki ikatan kovalen, ikatan ion, dia akan lebih mudah atau dia akan cenderung mengalami ionisasi. Tapi apakah yang kovalen nggak bisa? Bisa faktanya kan. Contohnya HCl. HCl jenis ikatannya apa tadi? Kovalen. Tapi ketika di dalam air bisa nggak terionisasi? Bisa gitu ya. Jadi ini kayak beda ini loh, Nak. Jadi ketika kamu ngomongin reaksi ionisasi itu adalah reaksi dia di dalam suatu larutan. Kalau kita berbicara ikatan ion, kayak kamu pengen tahu menganalisis. Misalnya aku sama dia gitu ya, kita bisa berikatan dengan cara apa ya gitu. Contohnya kayak NaCl. Antara Na sama Cl di dalam senyawa tersebut dia bisa berikatan dengan cara apa gitu. Nah, nanti sifatnya NaCl adalah ketika dia dilarutkan dalam air, dia bisa mengalami ionisasi gitu. Itu salah satu sifat senyawanya, ya. Tapi kalau ikatannya kita cukup untuk tahu caranya biar Na sama Cl itu bisa saling berikatan itu dengan cara apa? Bisa dengan cara tarik menarik kan ya, yang disebut ikatan ion, bisa dengan cara pemakaian elektron bersama-sama yang kita sebut ikatan kovalen, gitu loh. Nyambung nggak? Enggak. Gini, Bu, berarti ini hanya mempelajari ikatan ionnya aja, bukan reaksi ionisasinya gitu, Bu? Belum maksudnya? Reaksi ionisasi udah kan? Iya, reaksi itu ionisasi yang udah sebelumnya. yang di dalam larutan berair. Ya, di stoichiometry itu. Terus berarti kalau ikatan ion ini nantinya di soal-soalnya nggak ada reaksi ionisasinya kan, Bu? Reaksi ionisasi itu konteksnya ya nanti di yang ketika kamu ketemu soal yang stoikiometri yang nanti ada ionisasinya segala macamnya gitu ya. Jadi kalau ikatan ion itu ya nanti mungkin saja yang ditanyakan kalau ada unsur X dan Y gitu kan ya, ini dia akan berikatan dengan cara apa gitu ya, membentuk senyawa apa gitu. Nyambung nggak? Iya, Bu. Ya, yang penting kamu bisa bedain ikatan ion sama kovalen itu terjadinya seperti apa. Oh iya, Bu. Jadi di sini ikatan ion sama kovalen aja gitu ya, Bu? Gini ya, ini agak menarik sih ya, Ega. Ya,
Kan ketika nanti UTS, maksud Ibu kayak gini. Kan nggak akan mungkin kan kamu itu ada di atasnya. Ikatan ion, oh ini soalnya enggak kan. Jadi kayak gini, ada soal. Nah kamu ngerjain itu ya kamu yang harus berpikir, ini pakai konsep yang mana ya gitu. Nyambung nggak? Iya nggak? Maksudnya maksud Ibu kayak gitu. Jadi nggak mungkin nanti ketemu soal, oh ini nih soal ikatan ion nih gitu ya. Oh ini soal stoikiometri nih, enggak gitu. Jadi kan pasti soal UTS nanti kayak kalian ujian SBMPTN atau ujian di sekolah lah ya. Kan nggak dikasih tahu gurunya kan. Oh ini soal nomor 1 ini gitu ya. Enggak gitu. Jadi kayak kamu yang nanti menerapkan ilmu kamu untuk oh ini cara ngerjainnya pakai stoikiometri nih, pakai MBS, apa pakai cara yang mana gitu. Kebayang nggak ya? Jadi jangan di jangan di kotak-kotakan. Oh berarti kalau ionisasi oh berarti kalau ikatan ion nanti nggak akan ditanya ionisasinya. Yang ionisasinya nanti mungkin keluarnya di yang lain, tapi kan udah pernah diajarkan konsep reaksi ionisasi itu ada di ketika kalian belajar tentang senyawa di dalam larutan gitu. Gitu ya. Ya nanti kamu harus bisa menganalisis ini soal ini tentang apa gitu. Soal ini tentang apa. Begitu. Oke, ini ada lagi yang ini enggak? Amanda, Oka Amanda, silakan. Ya Bu, saya Oka Amanda dari TPB 7 izin bertanya Bu. Ini saya kurang paham menganalisis ikatan ion dan ikatan kovalen kalau dalam bentuk struktur Lewis, Bu. Bisa dikasih contohnya enggak, Bu? Cara bedainnya ya? Iya, saya kurang paham ngeanalisisnya, Bu. Oke. Cara bedainnya. Oke. Ini sebenarnya zaman SMA dulu udah pernah diajarin ya? Kayak gini nih. Ibu kasih slide. Misalnya Bu, kalau ada senyawa A sama senyawa B, kita nggak dikasih tahu itu ikatannya ion apa kovalen gitu ya. Kayak gini. Contohnya, misalnya Ibu punya punya unsur A. Unsur A nomor atomnya 15. Dia mau berikatan dengan unsur B nomor atomnya 16, misalnya ya. Oke. Kamu suruh prediksi, ini akan terbentuknya ikatan ion apa ikatan kovalen? Misalnya kayak gitu ya. Caranya gimana? Masih ingat nggak? Kita bikin dulu konfigurasinya. Biar kita tahu dia itu logam apa non logam. Cenderung melepas apa menarik elektron. Kebayang? Ya, kalau kita bikin kan berarti di sini 2, 8, 5 gitu kan ya. Masih ingat tadi yang elektron valensi 5, dia cenderung akan melepas apa menarik? Menarik ya, atau menangkap ya. Dia akan cenderung menangkap elektron. Haha, gitu kan ya. Berarti dia akan membentuk A-3 gitu kan ya, Nak ya? Iya nggak sih? Kemudian yang B. 2, 8, 6 gitu kan ya. Oke, kalau ujungnya 6, cenderung melepas apa menarik? Menarik atau menangkap ya. Menangkap elektron. Dia akan membentuk B -2. Misalnya kayak gitu ya. Nah, cara ngedeteksinya dari yang sederhana gitu aja, Nak. Kalau dia sama-sama cenderung menangkap, pasti kan nggak ada yang plus kan. Berarti ini pasti dia nanti akan berikatannya dengan cara ikatan kovalen gitu. Nyambung nggak? Kalau ikatan ion, misalnya ada X sama Y. Misalnya X-nya 11, Y-nya berapa ya? 16 lah tadi ya. 2, 8, 1. Kalau ujungnya 1 cenderung apa? Melepas gitu kan ya. Kalau dia melepas elektron, dia akan membentuk ion X+, gitu kan. Yang Y tadi 2, 8, 6. Kalau ujungnya 6 cenderung ngapain? Nangkap. Oke, kalau nangkap dia akan membentuk ionnya apa? Y-nya -2 ya. Atau 2 min. Ini ada yang plus, ada yang min. Berarti dia akan terbentuk dengan cara apa ikatannya? Ikatan ion. Ngono kuwi. Bisa? Jadi untuk cara ngeceknya, biasanya kamu lihatnya dari kecenderungan dia lebih melepas atau menangkap elektron. Nyambung kok, Kak? Nyambung, Bu. Berarti kalau untuk membedakannya, caranya pakai ini ya, nggak bisa langsung lihat dari ikatan, maksudnya itu dari struktur Lewisnya, Bu. Oh ya, lebih bagus lagi kalau kamu bisa ngelihat dari struktur Lewisnya. Karena yang ikatan ion kan nanti dia dilihatnya tarik menariknya aja, Nak.
Oh, dia membentuk ion plus sama ion min gitu. Makanya dia terjadi tarik menarik gitu. Iya Bu, paham. Terima kasih Bu. Oke. Karena sebenarnya ketika kamu menuliskan struktur Lewis kan harusnya udah ketahuan kan ya untuk yang plus sama yang min. Iya nggak sih? Pasti kan nanti dia terbentuknya kayak gini. Yang X itu kan nanti kita akan membentuknya gini kan. X plus, kalau dia melepas elektron kan berarti valensinya ada 8. Gini kan? Tapi kita nggak boleh nyebutnya adalah X aja, tapi X plus. Yang Y-nya menangkap 2, berarti kan ujungnya 8. Gitu kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah gini kan nanti kalau dia berinteraksi tarik-menariknya gitu loh nak. Kalau ikatan ion itu kalau kamu gambarkan ikatan struktur Lewisnya ya harus ada plus sama minnya harus kelihatan. Beda kayak tadi, kalau dia ikatan kovalen berarti kan harus ada proses serah terima. Atau kalau kamu lingkerin gitu ya, misalnya ada A gitu ya, ada B ya. Nanti kamu lingkerin yang ada di sekitarnya A, kamu lingkerin yang ada di sekitarnya B, ketahuan tuh, oh ini adalah dengan cara menggunakan elektron bersama-sama gitu. Gitu Kak. Bebas mau pakai lebih mudah dengan cara yang mana. Tapi kalau Ibu cenderung lebih mudah dengan cara yang barusan Ibu ajarin ya. Oh, kalau dia ada cenderung untuk menangkap, berarti kan dia non logam sama non logam, ikatannya adalah kovalen. Gitu. Ya Bu, paham. Terima kasih ya Bu. Oke, ada lagi enggak nih? Tadi ada yang angkat tangan 1. Wes. Maaf Bu, nggak jadi Bu. Gimana? Nggak jadi bertanya Bu, soalnya sama Oka Bu. Oh, nggak jadi bertanya soalnya sama kayak Oka. Oke. Ya, tadi bedain ion sama kovalen. Nih ya tadi ya. Kalau ikatan rangkap 2 ya udah yang kamu jodohin ada 2 pasang gitu ya. Berarti dia namanya adalah ikatan kovalen ganda. Kalau yang kamu comblangin ada 3 pasang berarti dia ikatan kovalen rangkap 3. Gitu. Nah, nanti nak tipe ikatan tadi kan ada ikatan kovalen tunggal, rangkap 2, rangkap 3, itu nanti dia akan menghasilkan panjang ikatannya berbeda-beda. Kayak ambil contoh nih, ini antara karbon aja ya nak ya. Ada karbon yang ikatannya tunggal, karbon yang ikatannya rangkap 2, karbon yang ikatannya rangkap 3. Kalau lihat di sini dari panjang ikatannya. Oke, berarti kalau kamu lihat semakin banyak rangkapnya, berarti panjang ikatannya semakin besar apa semakin kecil? Semakin kecil ya, artinya apa? Kalau ikatannya rangkapnya semakin banyak, dia itu semakin dekat loh nak. Ya, kebayang nggak? Kan kalau dia panjang ikatannya besar, berarti kan jaraknya kan jauh kan antara C yang satu dengan C yang lainnya. Kebayang? Kebayang ya? Nah, semakin dekat jaraknya, menurut kalian interaksinya semakin kuat apa semakin lemah? Jaraknya dekat nih, jaraknya dekat, sama yang jaraknya jauh. Interaksinya akan lebih kuat yang dekat apa yang jauh? Yang dekat gitu kan ya. Nah makanya semakin dekat gitu ya atau semakin kecil panjang ikatannya, makanya dia akan menghasilkan ikatan yang lebih kuat gitu. Kalau dia ikatannya lebih kuat berarti kalau ibu nanya mana yang paling mudah untuk diputuskan, yang lemah kan ya. Yang lemah itu berarti dia yang jaraknya jauh gitu. Oke, kebayang? Nah ini ya kalau dilihat panjang ikatannya, ikatan rangkap 3 itu dia lebih pendek kalau dibandingkan ikatan yang ganda dan ikatan yang tunggal. Ini grebek-grebek apa ya? Oke, Mela Resen, silakan Mel. Ini bener nggak Mela Resen? Izin bertanya Bu. Izin perkenalkan, nama saya Mel Ananda dari TPB 7. Apakah ada senyawa yang tidak memiliki ikatan rangkap Bu? Ada. Apakah ada senyawa yang tidak memiliki ikatan rangkap? Banyak, nak. Contohnya H2O ikatannya rangkap nggak? H2O tadi nulisnya gimana H2O? Pusatnya siapa kalau H2O? H2O kan pusatnya kan O kan? Tadi kan Ibu gambarnya gini nggak? H, strip O, strip H. Gini kan? Ikatannya tunggal apa rangkap? Tunggal gitu. Terus HCl. HCl itu gimana? H, strip Cl gitu kan? Ikatannya tunggal apa rangkap? Tunggal gitu. Tapi kalau kamu ngebandingin kekuatan ikatan itu harus antara atom yang sama.
Misalnya ya C sama C, bandingin rangkap 1, rangkap 2, rangkap 3. Nggak boleh kamu kayak ngebandinginnya kayak gini. Bu, kalau C rangkap 2 dibandingin sama HCl nanti gimana Bu? Ya kan itu udah beda ininya ya. Udah beda apa namanya? Atomnya aja udah beda gitu. Gitu Mel. Ngerti Mel? Jadi ya yang ikatan mungkin nggak Bu? Mungkin nggak Bu kalau ada apa namanya senyawa yang ikatannya tunggal? Banyak ya. Banyak senyawa yang ikatannya tunggal. Oke, ini pakai nama teknik fisika siapa nih? Namanya teknik fisika. Silakan. Resen tuh. Bu yang nggak sesuai dengan hukum oktet itu stabil dia, Bu. Yang nggak sesuai dengan hukum oktet Stabilnya itu, Bu. stabil. Senyawanya? Nah, faktanya ada, Nak. Ya, jadi ketika kamu kayak menemukan ya kayak contoh-contoh yang penyimpangan oktet ya, nanti kamu bisa explore tuh. Mungkin nanti di kelas tutorial juga akan ditambahin lah ya untuk tahu oh ini oktet apa enggak, ini nyimpang oktet atau enggak gitu ya. Contohnya kayak tadi BF3 terus SF6. Ibu nanya senyawanya ada enggak ini? Ada. Kalau senyawanya ada berarti stabil enggak dia? Stabil gitu. Ya walaupun dia menyimpang oktet, faktanya senyawanya ada berarti dia stabil gitu. Nyambung. Bu, terima kasih, Bu. Oke. Wih, ini panjang banget ya perjalanan kita Mas Ian ya. Nah ini mah latihan aja nih. Tadi kan Ibu udah ngajarin kalian kan ya yang bikin itunya. Ini nanti bisalah di ini. Nah paling sisanya karena sekarang udah jam 10.42 ya. Ini masih ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Yang ada di sini? Aman? Masih cukup ngerti? Bedain ion sama kovalen? Bikin struktur Lewis masih paham? Oke, nah nanti mungkin ada hal yang krusial kayak contohnya menghitung muatan formal. Itu nanti Ibu akan berikan inilah ya. Video tutorial Ibu kan tutorial di TPB 6. Ini ada yang TPB 6, Mbak? Ada yang tutor sama Ibu ya? Nah, nanti mungkin videonya Ibu ini aja. 6 yang A ya, kalau nggak salah ya. 6 yang A. Kalau yang 6 yang B sama Yonada ya. Ya, sama kayak Yonada. Nah, nanti mungkin Ibu akan kasih kalian suplemen tambahan gimana cara menghitung muatan formal. Ya. Oke, yang dari kelas Zoom ada yang mau ditanyakan? Enggak, Bu. Oh ya, semangat banget ya. Giliran udah mau berakhir ya, Dante semangat banget. Enggak, Bu, katanya. Ya udah. Oke, mungkin Bu Indah, dari saya segini aja Bu Indah, nanti sisanya akan saya bagikan videonya, Bu Indah. Monggo. Langsung saya tutup aja. Ya wes lah. Ya, thank you buat hari ini. Nanti sisanya silakan kalian pelajari di kelas tutorial gitu ya. Jadi materi UTS kita nyampe sini, Nak. Jadi nanti sampai kamu bisa menghitung berapa PEI, berapa PEB ya, ikatan kovalen. Misalnya panjang ikatannya panjang yang mana. Tinggal dilihat ya. Nanti kalau dia membentuk ikatan rangkap 3 berarti dia lebih pendek gitu. Ya. Terus nanti menghitung muatan formal itu akan saya beri suplemennya ya. Thank you buat hari ini. Maaf ya kalau misalnya Ibu kecepatan ngejelasinnya atau ada hal-hal yang kurang berkenan. Kalau nggak jelas nanti silakan kalian bisa bahas lebih lanjut di kelas tutorial ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Mungkin Ibu akhiri saja ya. Ibu akhiri kelasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Terima kasih atas pembelajaran hari ini. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Izin Bu. Selamat pagi. Semangat, Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu sudah mengajarkan kami supaya bisa bermanfaat Bu. Amin, Hanif. Amin. Iya, sama-sama. Allah, Dunca. Yuk, gas laprak yuk. Gaskan. Yo. Kaplugan. Hai Kenan. Kurang minum. Halo.